Sekarang kita masuk pada pembahasan kitabus shalah dari kitab Syarah Manhajis Salikin karya Syekh Sulaiman bin Abdullah Al-Qusayyir hafizahullah ta'ala. Ini menjelaskan matan Manhajis Salikin karya Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Kitabus shalah, ya, Syekh Sa'di rahimahullah berkata, taqaddama anna at-taharata min syurutiha. Telah berlalu penjelasan bahwa taharah itu adalah salah satu syarat dari salat. Salah satu syarat sah dari salat. Kemudian Syekh Al-Qusayyir berkata, wa syurutus shalah sittah kama saya. Syarat-syarat sah salat itu ada 6 sebagaimana yang akan kita bahas. Wa qad takallama al-muallifu fi ma madha an syartain minhuma. Dan penulis yakni Syekh Sa'di rahimahullah telah membahas di bab yang lalu itu 2 syarat. Wa huma at-taharatu minal hadats wa at-taharatu minan najasah, yakni taharah dari hadas dan taharah dari najis. Thumma innahu sayubayyinu fi akhir hadzal fasli al-amakin allati la tasihhu as-salatu fiha wa hiya dakhilatun dimna asy-syart ats-tsani. Kemudian penulis akan menjelaskan di akhir dari fasal ini tempat-tempat yang tidak dibolehkan untuk salat, dan ini sebenarnya masuk pada syarat kedua dari syarat sah salat, yaitu taharah dari najis. Ya, jadi syarat sah salat akan disebutkan ada 6. Ya, maka syarat yang pertama adalah taharah dari hadas. Kemudian syarat yang kedua adalah taharah dari najis. Mungkin antum bertanya, mengapa tidak disatukan saja taharah dari hadas dan najis? Betul tidak? Maka itu karena para ulama berbeda dalam masalah hukumnya. Taharah dari hadas dan taharah dari najis, hukumnya berbeda. Maksudnya adalah taharah dari hadas, para ulama sepakat itu adalah syarat sah dari salat, syaratnya salat. Sedangkan taharah dari najis itu para ulama berbeda pendapat. Apakah syarat sama seperti taharah dari hadas atau wajibnya salat? Syarat atau wajib? Ini dibedakan. Ya, ini berbeda. Apa bedanya? Perbedaannya terlihat ketika dalam kondisi nisyan atau lupa. Ketika seseorang sudah sholat, kemudian dia lupa bahwa dia punya hadas. Kita contoh hadas dulu. Dia lupa bahwa dia punya hadas. Sholatnya sah atau harus diulang? Harus diulang. Ya, melakukan taharah kemudian mengulangi salatnya. Ini tanda bahwa ini adalah syarat. Taharah dari hadas adalah syarat sahnya salat. Jadi yang namanya syarat sah, kalau lupa tidak bisa dianulir. Ya, ini tidak bisa ditoleransi. Harus dilakukan. Harus diulang. Sekarang kalau pembahasan taharah dari najis, para ulama beda pendapat. Ini syarat atau wajib? Ini nanti misalkan ada seseorang sholat, kemudian dia lupa bahwa bajunya ketika dipakai sholat itu najis, ada najisnya, terkena najis. Apakah sholatnya sah atau harus diulang? Ada orang sholat, setelah selesai sholat, Masya Allah sholatnya khusyuk sekali. Rakaat pertama Al-Baqarah, ya, ayat 1 sampai 5. Nah, belum selesai. Baik. Kemudian rakaat kedua surat apa lagi? Macam-macam, Masya Allah. Ya, ini benar-benar khusyuk. Setelah selesai sholat, dia baru teringat bahwa bajunya tadi ada najisnya, belum disucikan terlebih dahulu. Maka apa hukumnya? Para ulama berbeda pendapat, menjadi 2 pendapat. Ada yang berpendapat ada yang berpendapat salatnya tidak sah sehingga harus diulang. Dan ada yang berpendapat salatnya sah sehingga tidak perlu diulang, selama itu lupa. Kalau memang lupa, khalas. Kemudian yakni ini terkait dengan syarat dan wajib tadi. Yang berpendapat sholatnya tidak sah
berarti mengatakan bahwa taharah dari najis itu syarat sahnya sholat. Baik. Dan yang berpendapat bahwa sholatnya sah, itu berarti mengatakan bahwa apa? Itu wajib. Kalau sholatnya tidak sah maka itu syarat. Kalau sholatnya sah itu wajib. Nah, jadi wajib itu yasqutu bin nisyan. Wajib itu kalau lupa maka tidak masalah. Kecuali kalau misalkan sholat, wajib sholat nanti akan kita bahas. Ada yang terlupa, sujud sahwi, nah, gitu ya. Tapi kalau syarat lupa, halas harus diulang. Nah sekarang ini ada khilaf. Dan kalau antum ingat dalil dalam masalah ini, dalam rangka supaya kita mencari tahu mana pendapat yang lebih kuat, antum ingat tidak dalil bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki najis di na'al, di sandal beliau, kemudian ya yakni baru diberitahu bahwa itu ada najisnya. Yani Nabi Muhammad SAW diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada najis di sandalnya. Maka kalau kita melihat hadis tersebut, menurut antum pendapat yang lebih rajih yang mana? Atau menurut antum dalil tersebut, dalil tadi, hadis tadi adalah dalil bagi pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua? Hadis tadi adalah dalil bagi pendapat yang kedua, sehingga antum lebih pro yang mana? Ya fuqaha. Lebih pro yang mana pendapatnya? Yang kedua. Baik. Dua-duanya pendapat, yakni para ulama yang memilih kedua pendapat tersebut, dua-duanya sama-sama berdalil dengan hadis tersebut. Sama-sama berdalil dengan hadis tersebut. Hadis tersebut yakni sahih. Ini yang Anda maksud. Antum harus jeli terhadap sisi pendalilan, sudut pandang dari setiap ulama. Hadis yang digunakan sama-sama tidak menolak hadis tersebut. Jadi antum jangan suudzon kepada ulama yang berpendapat pertama. Sama-sama mengambil hadis tersebut. Kata siapa kami menolaknya? Hadis sahih. Baik. Maka ulama yang memilih pendapat pertama berpendapat bahwa itu bukan nisyan, itu jahil. Itu tidak tahu, bukan lupa. Baik. Itu tidak tahu, itu jahil. Kondisi jahil bukan nisyan, itu tidak tahu, bukan lupa. Yani Nabi Muhammad SAW memang benar-benar tidak tahu bahwa sandal beliau najis, bukan lupa. Yani sebelum sholat sudah tahu bahwa sandalnya najis, kemudian lupa, kemudian sholat, kemudian selesai, ini lupa, nisyan, ini lupa. Tapi beliau tidak tahu, jahil terhadap kondisi sandal beliau yang najis. Sehingga kata ulama yang memilih pendapat pertama, ya kami menerima hadis ini, tapi hadis ini temanya berbeda. Ulama yang berpendapat kedua, mereka berkata, kita menerima hadis tersebut, dan kalau jahil begitu, maka nisyan juga begitu. Ulama yang berpendapat kedua, mereka berkata, itu hadis tersebut adalah kondisi tidak tahu, maka kaidahnya adalah kondisi tidak tahu dengan kondisi lupa sama. Makanya ulama yang berpendapat kedua itu berpendapat bahwa kalau antum baru tahu najisnya setelah selesai sholat, enggak usah diulang. Ulama yang berpendapat pertama, mereka mengatakan jahil kondisinya lebih lebih mudah daripada nisyan, lebih bisa ditoleransi daripada lupa. Kalau lupa berarti kan sudah tahu sebelumnya, cuma lupa, dia sendiri yang tidak memiliki uzur, yakni dia sendiri yang lupa, dia sendiri yang teledor. Tapi kalau tidak tahu, maka lebih diberikan toleransi daripada kondisi lupa. Sehingga pendapat ini, akar dari perbedaan pendapat dalam masalah ini, akarnya bukan terkait hadis itu, bukan. Tapi terkait apakah kondisi jahil dan nisyan disamakan atau jahil lebih bisa ditoleransi. Jelas ini? Ini ya, yani antum menyaring mana yang merupakan sumber khilaf, kayak
merek bis saja ya. Sumber khilaf. Ya, sumber apa begitu ya. Antum menyaring mana yang merupakan sumber khilaf, itulah yakni yang bisa melatih kompetensi fikih di dalam diri antum. Antum mengetahui apa yang merupakan akar khilaf dari para ulama dalam masalah tersebut, itulah yang akan membentuk malakah fikhiyah dari seorang thalib, kompetensi fikih dari seorang penuntut ilmu. Ya. Jadi tidak hanya sekedar tahu dalil, tapi tahu mengapa ulama ini tidak berdalil dengan itu, dengan dalilnya ulama lain. Jadi pendalilan itu ada dua sisi. Pendalilan untuk menetapkan pendapat yang kita pilih, dan pendalilan yakni argumentasi mengapa kita tidak memilih pendalilan orang lain. Nah, gitu ya. Dua-duanya harus kita kuasai. Baik, balik lagi ke permasalahan. Nanti akan jadi disebutkan di sini bahwa pendapat resmi Hambali dan pendapat resmi Syafi'i, kalau anda tidak salah ingat sekarang, bahwa taharah dari najis itu syarat. Ya, taharah dari najis itu syarat. Sehingga kaidahnya apa berarti? Jahal sama nisyan, ketidaktahuan sama lupa, mana dua-duanya memiliki taraf yang sama, atau salah satu lebih bisa ditoleransi atau tidak? Berarti kaidahnya yang mana? Salah satu lebih bisa ditoleransi. Yang mana? Yang jahal, yang tidak tahu, daripada yang nisyan, yang lupa. Thayyib. Ini yang namanya fikih ini. Yang namanya fikih itu tidak hanya sekedar antum taharah dari hadas itu adalah syarat, taharah dari najis adalah syarat, sampai begitu, taharah dari hadas adalah syarat, taharah dari najis syarat sah salat ada 6 begini. Tapi tidak tahu dalilnya, tidak tahu kaidahnya di baliknya. Intisari fikih. Ya, ini yang namanya fikih. Jelas? Ayo. Ini yang membentuk yakni malakah fikih dari seorang thalib. Sehingga kasusnya mau diputar balik bagaimanapun, ketika antum tahu inti utama dari khilaf dalam masalah itu, antum akan paham apa yang sebenarnya apa pendapat yang lebih mendekati dalil dalam setiap masalah. Walaupun masalahnya diputar bagaimanapun, kontemporer seperti apapun, ketika antum sudah pegang itu konsepnya, maka insyaallah biidznillah antum akan yakni diberikan taufik untuk mengetahui mana pendapat yang lebih kuat. Baik, sebelum kita ke sana tentunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berpendapat, kalau tidak salah beliau memilih pendapat yang kedua. Ya, beliau memilih pendapat yang kedua, yaitu jahal dan nisyan disamakan. Jahal dan nisyan disamakan dalam masalah tersebut. Baik. Wa min syurutiha dukhulul waqti. Sekarang kita masuk pada syarat sah salat berikutnya, yaitu masuknya waktu salat. Wa hadha huwa syartus tsalits wa huwa dukhulu waqtis shalah. Syarat sah yang ketiga dari salat adalah masuknya waktu salat. Wal aslu fihi. Sebelum lanjut, di sini penulis menyebutkan, Syekh Sa'di rahimahullah dan para ulama, para fuqaha, banyak sekali yang menyebutkan syarat sahnya solat adalah dukhulul waqt, masuknya waktu solat. Sedangkan di solat Jumat, misalkan ibarah lafaz yang digunakan oleh para ulama adalah al-waqt, waktu solat Jumat. Kenapa dalam masalah solat 5 waktu, syarat sah solat 5 waktu disebutnya masuknya waktu solat, ada kata masuknya. Sedangkan dalam masalah solat Jumat cukup waktu salatil Jumat, waktu solat Jumat, tidak masuknya waktu solat Jumat. Ya, ini kembali kepada hukum. Yakni pemilihan lafaz ini karena ada konsekuensinya dalam masalah hukum. Yakni kalau sholat 5 waktu, misal antum sholat maghrib misalkan, sholat maghrib sekarang sah atau tidak? Bukan sholat maghrib qadha kemarin ya, bukan. Ya, antum molor dari maghrib kemarin sampai sekarang, baru bangun sekarang. Anda belum sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur dan sholat asar. Bukan demikian. Tapi sholat maghrib yang hari ini antum sholat sekarang, masih jam 5 lewat sedikit, sah atau tidak? Sah, karena belum masuk waktu sholat. Setelah masuk waktu sholat maghrib, antum sholat maghrib, sah atau tidak? Sah. Taib. Setelah keluar waktu sholat maghrib, antum sholat maghrib, sah atau tidak sholatnya? Sah, itu qadha berarti.
Ya, antara antum ada uzur atau tidak ada uzur. Kenapa kok bisa telat sholat maghrib? Ya betul. Tapi sholat maghribnya sah atau tidak? Sah sebagai qadha. Sehingga sholat 5 waktu syaratnya adalah cukup masuknya waktu sholat. Adapun keluarnya waktu sholat itu tetap sah. Tapi kalau sholat Jumat, toib sekarang misalkan sholat Jumat, anggaplah zuhur jam 12. Ada orang sholat Jumat jam 11 misalkan. Ya, ini jam 11 dalam rangka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam bersegera dalam kebaikan. Sholat Jumatnya jam 11, padahal zuhurnya jam 12. Nah, misalkan ada khilaf dalam masalah awal waktu sholat, masuknya waktu sholat Jumat, ada khilaf. Tapi misalkan kita ambil pendapat yang yakni masuknya waktu sholat Jumat adalah ketika yakni sholat zuhur, masuknya waktu sholat zuhur. Maka kalau ambil pendapat tersebut jam 11 misalkan sholat Jumat, sah atau tidak? Tidak sah, karena belum waktunya. Setelah masuknya waktu sholat Jumat tersebut, sah atau tidak sholat Jumatnya? Sah. Tapi setelah keluarnya waktu sholat Jumat, sah tidak sholat Jumatnya? Tidak sah. Sholat Jumat tidak bisa diqadha. Kalau mau mengqadha sholat Jumat, ini dengan sholat zuhur. Itu maksud para ulama. Sehingga ketika berbicara sholat Jumat, maka yang dimaksud adalah waktu sholat Jumat. Ini masuknya dan keluarnya. Ini syarat, nggak boleh keluar dari koridor ini. Adapun sholat 5 waktu, maka cuma disebut masuknya waktu sholat saja. Adapun kalau molor, maka ya udah itu berarti qadha. Antara antum punya uzur atau tidak punya uzur karena mengakhirkan sholat. Tapi sholat antum tetap sah. Jelas ini? Mengapa di situ redaksinya menggunakan lafaz dukhulul waqti, masuknya waktu sholat. Baik. Wal aslu fihi hadits Jibril annahu amman Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awwalil waqti wa akhirih. Wa qala ya Muhammad as-salatu ma baina hadzainil waqtain, rawahu Ahmad wan Nasa'i wat Tirmidzi. Ya. Wal aslu fihi, al asl yang dimaksud di sini adalah dalil. Makna dari al asl salah satunya adalah dalil. Yani dalil utama. Dalil utama dalam masalah ini adalah hadis Jibril. Dalil utama dalam masalah waktu-waktu salat adalah hadis Jibril bahwa beliau mengimami Nabi Muhammad SAW di awal waktu dan di akhir waktu. Dan kemudian akhirnya beliau, yakni malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, as-salatu ma baina hadzainil waqtain." Salat itu ada di antara 2 waktu ini. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i dan Tirmidzi. Baik. Sekarang kita masuk pada hadis tersebut, ya. Akhrajahu Tirmidzi wan Nasa'i wa Ahmad min hadis Jabir bin Abdullah. Jadi hadis Jibril tadi diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Qala Tirmidzi hasan sahih gharib wa qala Muhammad yani Al-Bukhari asahhu syai'in fil mawaqit hadis Jabir. At-Tirmidzi berkata hadis Jibril ini adalah hadis sahih gharib, tapi Al-Bukhari rahimahullah mengatakan bahwa hadis yang paling sahih dalam masalah waktu-waktu salat adalah hadisnya Jabir yang mengisahkan tentang Jibril alaihissalam mengimami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi min hadits Ibnu Abbas. Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Wa akhrajahu An-Nasa'i min hadits Abi Hurairah. Demikian pula diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah. Wa lafdhu hadits Jabir fi Musnad Ahmad. Adapun lafaz hadis Jabir di Musnad Ahmad, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ahu Jibril, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, faqal qum fasalli, bangunlah dan salatlah. Fa shallat dhuhra hina zalatis syamsu, maka beliau salat zuhur, yakni malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat zuhur secara berjamaah diimami oleh malaikat Jibril alaihissalam. Salat zuhur ketika matahari tergelincir. Ya, matahari tergelincir. Tsumma ja'ahul asr, kemudian ketika waktu asar tiba, faqal qum fasalli. Malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril kemudian berkata, qum fasalli, bangunlah dan salatlah. Fa shallal asr hina sara dhillu kulli syai' mithlahu. Maka kemudian mereka salat asar sampai bayangan dari setiap sesuatu itu seperti apa? Semisalnya. Ya. Fasallal asar hina. Oh, hina bukan sampai ya. Fasallal asar, maka mereka salat asar ketika, bukan sampai. Ketika bayangan dari segala sesuatu itu sama panjangnya dengan sesuatu tersebut. Yani sara dhilluhu mithlahu. Yani panjang bayangannya sama seperti ya, panjang bendanya.
Tsumma ja'ahul maghrib, kemudian datang waktu maghrib, faqal kum fasalli, bangunlah dan salatlah. Kemudian mereka salat, fa shalla hina wajabati asy-syams. Ya, kemudian mereka salat ketika matahari terbenam. Tsumma ja'ahul isya faqal kum fasalli. Kemudian masuk waktu isya, kemudian malaikat Jibril kembali berkata, bangunlah dan salatlah. Fa shalla hina ghaba asy-syafaq. Kemudian mereka salat ketika syafaq itu hilang, yakni syafaq merah. Asy-syafaqul ahmar. Ya, syafaq merah, bukan syafaq putih, karena syafaq ada dua, syafaq merah dan syafaq putih. Yang dimaksud di sini adalah syafaq merah. Ketika syafaq merah hilang, itu masuk waktu isya. Tsumma ja'ahul fajr, kemudian datang waktu fajar, faqal kum fasalli. Kemudian malaikat Jibril kembali berkata, bangunlah dan salatlah. Fa shalla hina baraqal fajr, au qala hina sata'al fajr. Kemudian mereka salat ketika fajar itu menyingsing, awal waktu fajar. Tsumma ja'ahu minal ghad lidzuhur. Kemudian di hari yang besoknya, di hari yang kedua, di salat zuhur berikutnya, maksudnya setelah fajar, habis itu kan salat zuhur. Nah, di salat zuhur ini malaikat Jibril mendatangi kembali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqal kum fasalli, bangunlah dan salatlah. Fa shalat zuhur hina sara dhillu kulli syai'in mithlah. Dan mereka salat zuhur ketika bayangan dari segala sesuatu itu sama seperti sesuatu tersebut. Panjang bayangan sama dengan panjang bendanya. Jadi salat zuhur sekarang, kalau yang sebelumnya di awal waktu, sekarang di akhir waktu. Tsumma ja'ahu lil asr, kemudian malaikat Jibril datang lagi untuk salat asar, faqal kum fasalli, bangunlah dan salatlah. Fa shallal asra hina sara dhillu kulli syai'in mithlaihi. Kemudian mereka salat asar ketika bayangan dari segala sesuatu itu dua kali panjang dari sesuatu tersebut. Kalau kemarinnya ketika panjang bayangan sama dengan satu kali panjang benda. Kalau sekarang salat asarnya ketika panjang bayangan itu dua kali panjang benda. Ya, dua kali panjang benda. Tsumma ja'ahu lil maghrib, kemudian malaikat Jibril datang lagi untuk waktu maghrib, untuk salat maghrib. Al maghrib waqtan wahidan lam yazul anhu. Waktu maghrib itu cuma satu waktu, yakni sama seperti kemarinnya, sama-sama salat maghrib di awal waktu. Tsumma ja'ahu lil isya hina dhahaba nisful lail. Kemudian datang malaikat Jibril kembali di waktu isya ketika pertengahan malam. Au qal thuluthul lail. Di hadis ini disebutkan atau sepertiga malam. Jadi ada dua versi, pertengahan malam atau sepertiga malam. Fa shallal isya. Kemudian ya mereka salat isya. Tsumma ja'ahu lil fajr hina asfara jiddan. Kemudian malaikat Jibril datang kembali untuk salat fajar ketika udara, yakni ketika cahaya sudah mulai yakni terang tapi masih waktu fajar. Faqala kum fasalli, kemudian bangunlah dan salatlah. Fa shallal fajr, ya, kemudian mereka salat fajar yakni di akhir waktu. Tsumma qala ma baina hadzaini waqtun, antara dua ini adalah waktu, yakni waktu salat. Jadi malaikat Jibril alaihissalam menjelaskan bahwa yakni inilah batasan dari waktu-waktu salat 5 waktu. Antara ini dengan itu, antara waktu di hari pertama dan waktu di hari kedua, itulah batasan waktu salat. Baik. Wa qad dalla ala syartil waqti minal Qur'an qaulullah ta'ala, ya. Yang menunjukkan bahwa adanya syarat waktu salat ini. Ini kan waktu salat, masuknya waktu salat kan berarti syarat yang ketiga, ya. Kalau kita mencari dalilnya dari Al-Qur'an, maka firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat itu adalah sesuatu yang diwajibkan secara yakni memiliki waktu tertentu kepada kaum mukminin. Wa qala ta'ala aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis salata, ya, dirikanlah salat liduluki syamsi ila ghasaqil lail, ketika matahari ya tergelincir hingga pertengahan malam, hingga petang, ya. Yani ketika matahari tergelincir ini mencakup zuhur dan asar, hingga petang, hingga malam mencakup maghrib dan isya. Wa qur'anal fajr, dan salatlah fajar. Yani berarti mencakup salat fajar.
Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sungguhnya salat fajar itu disaksikan. Maka di sini kita lihat, ya, ini adalah hadis yang panjang. Dari hadis ini kita akan membahas, ya, setelah kita masuk pada waktu salat yang lebih terperinci. Kita lanjut dulu. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala waqtu adh-dhuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillu rajuli katulihi. Ini hadis yang lain berarti. Tadi kan hadis Jibril, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah menceritakan tentang malaikat Jibril alaihissalam, betul, yang mengimami atau mengajarkan kepada para sahabat waktu-waktu salat. Mengimami Nabi Muhammad SAW, salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk pada hadis yang kedua, yaitu hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Dan ini adalah perkataan Nabi Muhammad SAW. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Kalau yang tadi perkataan siapa? Itu deskripsi yang dijelaskan oleh Jabir bin Abdullah, menjelaskan tentang perbuatan Nabi Muhammad SAW. Jelas? Jadi hadis Jibril atau hadis yang diriwayatkan oleh Jabir itu perbuatan Nabi Muhammad SAW. Hadis fi'li, hadis yang berupa perbuatan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis Abdullah bin Amr yang akan kita bacakan ini adalah hadis qauli, hadis yang berupa perkataan Nabi Muhammad SAW. Mengapa Anda sebutkan hal ini? Karena ini akan mempengaruhi nanti pada, ya, ketika kita menentukan mana pendapat yang lebih kuat ketika ada khilaf dalam sebagian masalah di masalah waktu salat. Baik, kita lanjut dulu membaca hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waktu zuhri idza zalatis syamsu." Waktu zuhur itu adalah ketika matahari tergelincir. Wa kana dhillu rajuli katuli, dan bayangan seseorang itu sama seperti tingginya. Ini berarti apa? Patokan salat zuhur, patokan waktu salat zuhur. Dari matahari tergelincir sampai, ya, sampai apa? Ketika panjang bayangan sama dengan bendanya atau tinggi benda tersebut. Malam tahduril asr, selama belum masuk waktu asar. Sabda Nabi Muhammad SAW, malam tahduril asr, selama belum masuk waktu asar. Wa waqtul asri malam tasfar syams, dan waktu asar adalah selama matahari belum menguning. Wa waktu salatil maghrib malam yaghib syafaq, dan waktu salat maghrib itu selama syafaq belum hilang, yakni syafaq merah belum hilang. Wa waktu salatil isya ila nisfil lail, dan waktu salat isya itu sampai, ya, pertengahan malam. Wa waktu salatis subhi min tulu'il fajri malam tatlu'is syams, dan waktu salat subuh itu dari, ya, terbitnya fajar selama matahari belum terbit. Jadi ada terbitnya fajar dan terbitnya matahari. Nah, itu adalah batasan untuk waktu fajar. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sekarang kita masuk satu-satu terhadap waktu salat ini, dan kita akan sebutkan khilaf tadi, ya. Kita masuk pada waktu salat zuhur. Nabi Muhammad SAW bersabda. Berarti hadisnya siapa sekarang? Hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr, bukan Abdullah bin Umar, beda, ya. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Idza zalatis syamsu wa kana dhillu rajuli katulihi. Nah, ini berarti waktu salat zuhur. Ketika matahari tergelincir sampai ketika panjang bayangan sama dengan tinggi benda. Zalat yakni aimalat ila jihatil maghrib. Yang dimaksud zalat di sini, tergelincir, adalah ketika matahari itu cenderung ke arah barat. Wa alamatu dzalika ayyabda adh-dhillu fi ziyadati min jihati syarq. Dan tandanya adalah ketika bayangan benda itu mulai bertambah ke arah timur. Jelas, ya. Tsumma yamtaddu waqtu zuhri hatta yusbiha dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da faiz zawal. Kemudian waktu salat zuhur itu sampai panjang bayangan itu sama dengan tinggi benda setelah bayangan zawal. Apa yang dimaksud dengan bayangan zawal? Wa fai'uz zawal huwa dhillul mawjudu
tahta kulli syakhisin hina zawali syams. Yang dimaksud dengan bayangan zawal itu adalah bayangan yang ada di bawah suatu benda ketika matahari itu ya berada di puncaknya. Ketika mulai tergelincir, baru mulai tergelincir, panjang bayangan itu ada di situ. Sekarang kita bayangkan dulu. Taib, misal Anda memiliki tiang misalnya atau tongkat ya, ditancapkan di atas tanah. Kemudian ketika matahari terbit dari mana? Terbit dari mana? Belum dari barat ya Mas saya. Taib. Tadi terbit dari timur, bayangannya ke arah barat. Setuju? Ketika matahari naik, bayangannya memendek, betul? Bayangan memendek. Ketika matahari di atas, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah mataharinya tepat di atas tongkat ini sehingga tidak ada bayangan sama sekali. Tepat. Atau mataharinya agak melenceng sedikit, yakni puncaknya saja sudah melenceng gitu ya. Sehingga walaupun matahari sudah di puncak akan tapi tetap ada bayangan yang kita lihat. Ini bayangan paling minimum dari tongkat tersebut, hari tersebut. Kenapa? Karena ketika matahari gerak terus ke arah barat, bayangannya makin panjang, betul tidak? Dan makin mengarah ke timur. Jadi panjang bayangan minimum adalah ketika mataharinya tepat di atas, yang di titik paling atas, betul? Kabidis sama, ya, di titik paling atas dari pergerakan matahari tersebut. Dan ini berbeda-beda antara hari ke hari, pekan per pekan, bulan ke bulan, gitu ya. Makanya biasanya ada pengumuman pada tanggal sekian matahari tepat di atas Ka'bah, sehingga antum kalau mau mengecek apakah arah kiblatnya sudah sesuai, betul tidak? Ketika matahari tepat di atas Ka'bah maka berarti matahari tidak tepat di atas kita, betul tidak? Ketika matahari tidak tepat di atas kita, maka itu bisa kita cek, yakni arah kiblatnya dari daerah kita. Taib. Sekarang itu yang dimaksud dengan bayangan zawal. Sehingga akhir dari waktu zuhur, ketika panjang bayangan tongkat sama dengan tinggi tongkat tersebut setelah bayangan zawal. Misal dicontohkan oleh penulis kalau tidak salah di sini, misalu dzalik, idza wada'a 'asa tuluha 3 amtar inda zawali syams. Misalkan ada seseorang meletakkan tongkat yang panjang tongkat ini 3 meter. Diletakkannya ketika matahari di atas puncak. Wa nadhara miqdaru dhilli alladhi zalat alaihi syamsu minhu. Ya, dan ketika matahari di atas puncak mulai tergelincir itu, baru mulai tergelincir, kita lihat ada bayangan atau tidak. Ternyata ada bayangan. Faqad yakunu nisfa mitrin. Ternyata bayangannya adalah setengah meter yang kita lihat. Ini yang namanya bayangan zawal. Maka fa indaha yantahi waqtu zuhri indama yasiru Tulu dhilli hadhil asa 3 amtarin wa nisfan fa 3 tuluhu wan nisfu huwa fai'uz zawal. Wan nisfu huwa fai'uz zawal. Jadi waktu salat zuhur itu berakhir ketika kapan? Ketika panjang bayangan tongkat tersebut adalah 3,5 meter. 3 meter itu panjang tongkatnya, setengah meter adalah panjang bayangan zawal. Jelas? Jadi kayak sudah ada modal bayangan zawal. Jadi tambahin setelah bayangan zawal gitu. Sudah ada modal bayangan zawal. Jangan dihitung juga bayangan zawal. Bayangan zawalnya setengah meter, tinggi tongkatnya 3 meter. Berarti waktu sholat zuhur berakhir ketika panjang bayangan tongkat tersebut 3,5 meter. Jelas ini? Taib. Dan ini ada perbedaan tidak antara hadis Abdullah bin Amr dengan hadis Jabir tadi? Tidak ada perbedaan, betul? Di hadis Jabir tadi kita sebutkan ya, di awal Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril alaihissalam sholat zuhur ketika matahari tergelincir. Itu awal sholat zuhur. Akhir, jadi mereka sholat zuhur di hari kedua. Jadi akhir sholat zuhur itu adalah ketika akhir waktu zuhur itu adalah ketika panjang bayangan sama dengan panjang bendanya. Jadi gak ada perbedaan antara dua hadis ini. Sekarang kita masuk waktu asar. Beliau berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, malam tahduril asr. Ini di hadis yang kedua, hadis Abdullah bin Amr. Malam tahduril asr, selama waktu asar belum tiba atau tidak tiba, belum tiba. Ini mengisyaratkan bahwa antara waktu sholat zuhur dengan waktu sholat asar berimpit. Tidak ada jeda antara waktu sholat zuhur dengan waktu sholat asar. Ketika sholat zuhur berakhir, saat itulah sholat asar, waktu sholat asar masuk. Taib, tidak ada jeda. Sehingga kita lihat, wa waktul asri,
kita baca dulu ya perkataan Syekh Al-Qusair. Wa makna qaulihi ma lam tahduril asr ay mata kharaja waqtu dhuhri bimasiri dhilli syai'i mithlahu fa innahu qad dakhala waqtul asr. Yakni ketika waktu zuhur itu berakhir, yakni ketika panjang bayangan sama dengan panjang bendanya, maka itulah masuknya waktu asar. Wa idza dakhala waqtul asr lam yabqa syai'un min waqti zuhur. Ketika masuk waktu asar tidak ada sama sekali sisa-sisa dari waktu zuhur. Jadi benar-benar berimpit, ya, tidak ada jeda dan tidak ada sisanya sama sekali. Setelah masuk waktu asar, ya sudah, waktu zuhur telah selesai. Wa waqtul asri ma lam tasfarus syams. Jadi di sini kita mengetahui secara otomatis awal dari waktu salat asar. Awal dari waktu salat asar adalah akhir dari waktu salat zuhur. Sekarang pertanyaannya, kapan akhir dari salat asar? Kapan akhir dari waktu asar? Waktu asar itu ada dua bagian. Waktu asar ada dua bagian. Waktu ikhtiar dan waktu darurah. Waktu ikhtiar dan waktu darurat. Waktu ikhtiar salat asar itu adalah ketika seseorang bebas melakukan salat asar di waktu ikhtiar tersebut. Ya. Kalau seseorang mengerjakan salat asar di rentang waktu tersebut, dia tidak berdosa, tapi tentunya disunnahkan untuk mengedepankan yakni salat asarnya di awal waktu begitu ya. Itu kaidah umum. Tapi nanti ada pengecualian sedikit. Tapi maksud ana adalah ini waktu ikhtiar, kita bebas memilih mau salat asarnya dimanapun di waktu ikhtiar ini. Tapi waktu darurat adalah ketika seseorang itu salat asar di waktu darurat itu sah tapi berdosa. Kenapa? Karena dia mengakhirkan waktu salat asar sampai waktu darurat. Jadi waktu asar secara total dari panjang bayangan sama dengan panjang benda sampai terbenam matahari, ini waktu asar secara total. Kita bagi dua, ada waktu ikhtiar dan ada waktu darurat. Ya, waktu ikhtiar di awal-awal atau kita katakan sebagian besar waktu asar adalah waktu ikhtiar. Kemudian akhir dari waktu asar itu adalah waktu darurat. Nah sekarang para ulama sepakat awal dan akhir waktu asar. Awalnya waktu asar adalah berakhir waktu zuhur. Akhir waktu asar kapan? Terbenam matahari. Sepakat. Tetapi ada khilaf di perbatasan antara waktu ikhtiar dan waktu darurat. Ini di mana? Kalau kita lihat, perhatikan dua hadis tadi. Hadis Jibril atau hadisnya Jabir, salat asarnya di hari yang kedua kapan dilaksanakan? Ketika panjang bayangan benda itu dua kali panjang bendanya. Betul? Dari hadis Jabir mengisyaratkan ini akhir dari waktu ikhtiar. Menurut hadis Jabir. Di hadis Abdullah bin Amr disebutkan waktu asar malam tasfarus syams. Yani waktu ikhtiar dari asar itu selama matahari belum menguning. Ini berarti apa? Ini patokan dari waktu ikhtiar, akhir waktu ikhtiar menurut hadis yang kedua, hadis Abdullah bin Amr. Dari situlah para ulama kemudian berbeda pendapat. Ada yang memilih ini dan ada yang memilih itu. Penulis memilih pendapat ya yang menguning, bukan yang panjang bayangan dua kali dari panjang benda. Lebih akhir yang mana? Lebih akhir yang matahari menguning. Ketika panjang bayangan dua kali panjang benda, matahari itu belum menguning. Bahkan di mazhab Hanafi itu justru awal dari waktu asar, ya mas saya. Ya, justru itu awal dari waktu asar. Kalau antum mengambil hadis yang pertama, hadis Jabir, antum katakan akhir dari waktu ikhtiar salat asar adalah panjang bayangan dua kali panjang bendanya. Kata orang-orang Hanafiyah, itu baru awal kami mau salat asar. Ya, menurut Syafi'iyah dan menurut Hanabilah, antum berdosa kalau salat asarnya melebihi panjang bayangan lebih dari dua kali panjang benda. Dosa. Salat asarnya sah tapi dosa. Menurut Hanafiyah, kalau antum kalau anda salat sebelum itu, anda justru enggak sah karena asarnya belum masuk. Gitu ya. Nah, iya. Jadi ada khilaf. Khilafnya bisa sampai masalah salat asar ini. Makanya kalau di negeri-negeri yang Hanafiyah banyak, seperti di negeri barat, salat asarnya itu antara azan dengan iqamah itu jauh sekali. Azannya seperti jumhur,
iqamahnya nurut iqamahnya Hanafiyah. Supaya tidak ada khilaf. Ya. Ala kulli hal, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah wallahu alam pendapat yang matahari menguning. Mengapa demikian? Karena matahari menguning itu disebutkan di hadis Abdullah bin Amr yang itu adalah perkataan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang panjang bayangan 2 kali panjang benda itu disebutkan di hadis Jabir yang itu menjelaskan perbuatan. Perkataan lebih didahulukan daripada perbuatan. Itu kaidahnya. Taib. Ala kulli hal dua hadis tersebut jadi sumber khilaf dari para ulama memang adanya 2 hadis yang lafadznya berbeda. Makanya kita memilih. Nah, kaidah yang kita gunakan untuk memilih adalah hadis yang itu berupa perkataan lebih dikuatkan daripada hadis yang itu berupa perbuatan. Taib. Jadi kita jelas sekarang. Berarti kalau pakai pendapat ini ya bahwa selama matahari belum menguning, salat asarnya sah dan tidak berdosa. Tapi kalau matahari sudah menguning, maka salat asarnya sah tetap tapi berdosa. Karena telah mengakhirkan sampai waktu darurat tersebut. Wa waktu salatil maghrib malam yaghibi syafaq. Oh, sebelum ke sana ya, ada perkataan penulis di sini wasfirarus syamsi yakunu hina taqtaribu minal ghurub. Ya, matahari menguning itu adalah ketika matahari sudah mendekati terbenamnya. Wa hadha huwa nihayatu waqtil asri fi halil ikhtiyar. Dan ini adalah akhir dari waktu asar di kondisi ikhtiar. Itu yang kita sebut akhir dari waktu ikhtiar. Wa yabqa waqtul ittirar. Kemudian masuk waktu ittirar atau yang kita sebut waktu darurah, waktu darurat tadi atau waktu ittirar pakai dha, pakai ta, ittirar. Fa huwa yamtaddu min ba'dil isfirar ila al-ghurub. Maka diawali waktu darurat itu diawali ketika matahari menguning sampai terbenamnya matahari. Li hadithi Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ini berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka rak'atan minas subhi qabla an tatlu'a asy-syams faqad adraka as-subah." Barang siapa yang sempat melaksanakan 1 rakaat dari salat subuh sebelum terbitnya matahari, maka dia telah mendapatkan salat subuh. Wa man adraka rak'atan minal asri qabla an taghruba asy-syams faqad adraka al-'asr. Dan barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari salat asar sebelum terbenamnya matahari, maka dia telah mendapatkan salat asar. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, ai faqad adraka waqta salati subhi wa waqta salatil asr. Yani dia telah mendapatkan waktu salat subuh dan waktu salat asar. Taib. Jadi di sini ya tentunya hadis Abu Hurairah ini tidak begitu sharih ya menyebutkan atau mengisyaratkan bahwa waktu ikhtiar itu akhirnya adalah ketika matahari menguning. Walaupun bisa diambil istimbat dari hadis ini, hadis Abu Hurairah yang barusan kita bacakan bahwa ya barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat, berarti apa? Berarti sudah cukup dekat dengan terbenamnya matahari. Berarti itu menguatkan pendapat yang matahari menguning gitu ya. Itu akhir dari waktu ikhtiar. Karena matahari menguning sudah mendekati terbenamnya matahari. Tapi kalau kita pakai standar yang panjang bayangan 2 kali panjang bendanya, itu masih lama, cukup lama. Dari periode itu ke terbenamnya matahari cukup lama. Cukup bagi Hanafiyah untuk sholat asar. Dan zikir dan sholat sunnah sebelumnya dulu. Betul? Nah, sehingga tapi kalau ana lebih memilih sisi pendalilan yang tadi ya, lebih mendahulukan hadis yang itu berupa qaul daripada hadis yang itu berupa fi'il, perbuatan. Baik. Sekarang kita masuk waktu salatil maghrib. Ini tentunya mungkin tidak akan ana selesaikan, tapi kita lihat ya. Mungkin bisa ana selesaikan sampai fajar sedikit ya insyaallah. Kita selesaikan ya. Waktu salatil maghrib malam yaghibis syafaq. Waktu salat maghrib itu selama belum syafaq merah itu hilang. Asy-syafaq tentunya awal waktu salat maghrib kapan? Ketika terbenam matahari. Dan yang dimaksud terbenam matahari adalah ketika bulatan matahari terbenam semua. Ketika baru terbenam sedikit, setengahnya, itu belum disebut terbenam. Ketika sudah terbenam seluruhnya, itu barulah masuknya waktu salat maghrib. Nah, akhir salat maghrib adalah ketika
syafaq ahmar itu hilang. Asy-syafaq huwal humrah allati takunu fil ufuq ba'da ghurubisy syams. Syafaq yang dimaksud ini adalah syafaq merah yang muncul di ufuk ketika matahari terbenam. Fa idza dhahabat hadhil humrah fa innahu qad kharaja waqtul maghrib wa dakhala waqtul isya. Ketika syafaq merah ini hilang, maka telah keluar waktu maghrib dan telah masuk waktu isya. Wa bidayatu waqtil maghrib huwa ghurubu jami'i kursi syamsi bittifaqil ulama. Dan awal waktu maghrib itu adalah ketika terbenamnya seluruh bulatan matahari berdasarkan kesepakatan seluruh ulama. Wa waktu, jadi salat maghrib gampang, mudah ya. Ada khilaf sedikit di sini di mazhab Syafi'i misalkan ya. Ada pendapat kedua di mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa salat maghrib itu adalah waktu yang mepet sekali, waktu yang cukup untuk antum ambil wudu, pakai baju, salat maghrib, kemudian salat sunnah, ya, begitu ya. Jadi tidak sampai syafaq ahmar hilang. Tapi pendapat yang banyak dikuatkan oleh Syafi'iyah adalah sama seperti yang kita sebutkan di sini. Taib. Wa waktu salatil isya ila nisfil lail. Waktu salat isya itu sampai pertengahan malam. Nah, sekarang waktu salat isya ada dua juga. Ada waktu ikhtiar dan ada waktu ittirar. Ada waktu ikhtiar dan ada waktu darurat. Sama seperti waktu salat asar, ada dua bagian juga. Awal dulu ya. Awal salat isya itu dari hilangnya syafaq merah, syafaq ahmar. Tapi di sini ada khilaf. Hanafiyah berpendapat salat isya itu berawal ketika syafaq abyad hilang, syafaq putih hilang. Lebih telat lagi. Ya, tapi Hanabilah, Syafi'iyah berpendapat syafaq merah yang hilang. Itu awal salat isya. Akhir salat isya, akhir sekali salat isya itu kapan? Ketika terbitnya fajar. Ketika terbit fajar. Dari awal ini dan akhir itu dibagi dua, waktu ikhtiar dan waktu darurat, waktu ittirar. Sekarang kita masuk kapan waktu ikhtiarnya berakhir. Nah, ini kan patokannya. Ini ada khilaf. Hadis Jabir menyebutkan dua versi tadi. Pertengahan malam atau sepertiga malam. Baik. Hadis Abdullah bin Amr menyebutkan apa? Cuma satu, yaitu apa? Nisfil lail, pertengahan malam. Sehingga itu mengapa sebagian ulama lebih menguatkan patokan akhir waktu ikhtiar itu adalah pertengahan malam, setengah malam. Dengan tetap mengakui adanya khilaf, karena di hadis Jabir tadi disebutkan sepertiga malam. Taib. Tapi karena kita melihat bahwa tadi ya hadis yang perkataan lebih dikuatkan daripada hadis yang berupa perbuatan, maka kita lebih cenderung pada yang sampai pertengahan malam. Sekarang kita lihat fawaqtul isya yabda'u min maghibis syafaq hatta yantasifal lail. Waktu isya itu berawal dari hilangnya syafaq merah sampai pertengahan malam. Ini waktu ikhtiar maksudnya, sampai pertengahan malam. Wa yu'rafu nisful lail bi an tajma'a sa'atihi min ghurubi syamsi ila tulu'il fajr thumma taqsimu 'ala itsnain. Dan pertengahan malam itu gimana cara mengetahui pertengahan malam? Itu cara mengetahuinya adalah ketika engkau menghitung seluruh waktu dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, kemudian dibagi dua. Misal, terbenam matahari anggaplah jam 6. Maghrib anggaplah jam 6. Kemudian terbit fajar waktu subuh anggaplah jam 4. Sebenarnya setengah 5 kan sekarang ini. Tapi anggaplah jam 4 supaya mudah hitungannya. Ya. Antum jangan minta maghrib jam 6 lewat 13 ya. Subuh jam 4 lewat 20 sekian ya. Susah kita hitungnya. Gampangnya aja. Maghrib jam 6, subuh jam 4. Berapa jam antara jam 6 sampai jam 4? 10 jam. Bagi 2, 5 jam. Berarti 5 jam tambah jam 6, jam 11 malam itu pertengahan malam. Mengakhirkan waktu isya sampai lebih dari jam 11 malam, sholat isya'nya sah tapi berdosa karena mengakhirkan. Malaikat Jibril alaihissalam ketika disolat di hari yang kedua, sholat isya'nya tidak sampai mendekati subuh, enggak, tapi di pertengahan malam, atau disebutkan di situ sepertiga malam. Karena di hadis itu memang ada dua versi, ya kan? Tapi di hadis Abdullah bin Amr yang secara tegas cuma satu versi, sampai pertengahan malam. Jadi kalau jamnya kayak tadi berarti jam 11. Jangan sampai mengakhirkan waktu isya, sholat isya melebihi jam 11 tanpa uzur. Tentunya ini tanpa uzur. Kalau ada uzur, ketiduran misalkan.
Isya, bahkan isyanya sampai subuh sekalipun, sampai waktu duha sekalipun, kalau memang ada uzur tidak masalah. Baik, ini yang kita maksud tadi, berdosa kalau lebih waktu ikhtiar itu maksudnya kalau tidak ada uzur. Ya nih, aduh, ana masih PR banyak, nanti aja lah sholat isya. Jam 10, nanti aja dikit lagi ya, sampai jam 1 baru sholat isya. Ini sholat isyanya sah tapi berdosa karena mengakhirkan sampai seakhir itu. Baik, dikit lagi, ya mas saya. Summa yudhafun natij ala waqtil ghurub fayakun huwa muntasifil lail. Ya, ini masih terkait yang tadi. Setelah dibagi 2, tadi kita dapat 5 jam, setelah dibagi 2, 10 jam bagi 2 5 jam. Kemudian ditambahkan ke salat maghrib. Salat maghribnya jam 6, waktu maghrib jam 6, tambahkan 5 jam ke situ berarti jam 11. Itu yang dimaksud oleh penulis di sini. Baik. Jadi wa waktu sholatus subhi. Sekarang kita sudah selesai ya, waktu isya sudah selesai, kita masuk waktu subuh. Wa waktu sholatus subhi min tulu'il fajr malam tatlu'is syams. Waktu subuh itu dari terbitnya fajar sampai selama matahari belum terbit. Jadi akhir atau awal waktu subuh terbitnya fajar, dan fajar ada 2, fajar kadzib dan fajar shadiq. Fajar kadzib adalah ketika yang terang-terang itu meninggi ke atas seperti ekor serigala kata para ulama. Tapi ini mungkin tidak membantu karena antum tidak tahu bagaimana ekor serigala ya. Googling. Tapi intinya langsung aja googling fajar kadzib kayak apa, langsung aja ya. Jadi putih-putihnya membentang ke atas secara vertikal, membentang secara vertikal. Dan makin lama makin redup. Makin lama makin redup. Sedangkan fajar shadiq adalah ketika membentangnya horizontal dan makin lama makin terang. Jadi itu terbit fajar, yakni yang dimaksud adalah fajar shadiq. Kemudian akhir dari sholat subuh adalah ketika matahari terbit, ketika terbitnya matahari. Dan tidak ada waktu ikhtiar dan tidak ada waktu darurat dalam masalah ini. Tayyib. Kemudian hadis tadi rawahu Muslim, kita lihat di sini sedikit lagi. Wal muradu bil fajri al fajru shadiq. Yang dimaksud dengan fajar adalah fajar shadiq. Wa huwal bayadul ladzi yantashiru fil ufuq min jihati syarq. Yani fajar shadiq itu adalah cahaya putih yang membentang di ufuk di sisi timur. Wa yastamirru waqtul fajar hatta tatlu asy-syams. Dan waktu fajar itu berlangsung sampai terbitnya matahari. Ya tadi ya ciri fajar shadiq telah Anda sebutkan walaupun tidak disebutkan oleh pensyarah di sini, yaitu cahaya putihnya membentang secara horizontal dan makin lama makin terang. Ini berguna kalau antum di pesawat. Karena di pesawat gimana caranya? Antum sholat maghrib ketika antum melihat matahari terbenam, bukan ketika antum ini di atas mana? Di atas kota Glasgow misalkan. Wah, gaya sekali antum naik pesawatnya di atas kota Glasgow. Ya nih. Terus antum cari waktu sholat di kota Glasgow. Oh, sudah maghrib. Padahal antum masih melihat dengan jelas di atas pesawat. Matahari masih ada di situ. Itu terbenam menurut orang di bawah di kota Glasgow. Tapi masih belum terbenam menurut antum. Jangan sholat maghrib dulu. Nah, dalam masalah ini perhatikan, ini terakhir ya. Cara mengetahui waktu sholat, metodenya ada 4. Singkat saja insyaallah. Yang pertama adalah melihat langsung tanda-tanda yang kita bahas dari tadi. Melihat langsung. Ketika melihat langsung, itulah yang diamalkan. Ketika antum di pesawat, melihat langsung matahari belum terbenam, jangan sholat, jangan ngikutin timetable. Jangan ngikutin jadwal sholat. Ya, baik. Melihat langsung. Yang kedua, dikabarkan oleh orang yang melihat langsung. Yang ketiga adalah menggunakan hisab, perhitungan. Kalau masalah perhitungan dalam masalah waktu sholat tidak mengapa. Para ulama mengatakan tidak mengapa. Beda dengan penetapan awal dan akhir Ramadan. Karena ketika dalil-dalil menyebutkan tentang waktu sholat, itu cuma disebutkan fenomena alam, tidak disebutkan metodenya. Misalkan tadi aqimis sholata liduluki syamsi, dirikanlah sholat ketika matahari tergelincir, ila ghasaqil lail, dan sampai petang. Yani fenomena alam disebutkan liduluki syamsi, ketika matahari tergelincir. Baik apakah antum melihat atau bagaimana, tidak disebutkan metodenya. Tapi ketika masalah Ramadan, maka disebutkan yakni metodenya. Faman syahida minkumus syahra falyasum, faman syahida minkumus syahra
Barang siapa di antara kalian yang melihat asy-syahr yakni hilal, maka berpuasalah. Yakni disebutkan fenomena alamnya, yakni munculnya hilal, dan disebutkan metodenya, yakni melihat. Jadi kalau masalah puasa disebutkan fenomena dan metode melihatnya, baik melihat langsung ataupun melihat pakai alat bantu seperti teropong, yang penting melihat, tidak masalah. Itu kalau puasa. Tapi kalau sholat cuma disebutkan fenomena alamnya tanpa disebutkan metode untuk mengetahui fenomena alam tersebut. Jadi menggunakan hisab tidak masalah. Sehingga metode ketiga adalah berdasarkan hisab, yakni antum sendiri yang menghitung, yang mengkalkulasi antum. Metode keempat dikabarkan oleh orang yang melakukan hisab. Jadi ketika antum melihat timetable, ketika antum melihat jadwal di aplikasi itu dia 17 bukan, itu jam sekarang 17.49. Itu dia ya, subuh 4.33, terbit 5.45, zuhur 12.06, asar 15.2 dan seterusnya. Ini metode yang pertama, 2, 3 atau 4. Metode keempat, antum enggak melakukan hisab sama sekali, antum tinggal terima jadi, betul? Sehingga ketika 4 metode ini saling bertabrakan, pilihlah metode yang lebih tinggi. Ketika ada orang yang melihat, antum melihat sendiri, antum melihat di jadwal maghrib jam 18.22. 18.22 antum melihat matahari belum terbenam seluruhnya. Antum harus mendahulukan yang antum lihat, karena ini metode pertama paling tinggi. Lebih thikoh daripada yang ini, betul? Atau antum melihat ini maghrib 18.22, tapi antum dikabarkan oleh orang yang melihat 18.22, antum masih melihat matahari belum terbenam semuanya. Bukan antum yang melihat, tapi antum dikabarkan oleh teman antum. Mana yang antum pilih jadinya? Khabar dari orang yang melihat. Atau antum melihat timetable ini, kemudian antum bisa menghitung sendiri. Anak nggak percaya, coba anak hitung sendiri dulu. Gitu ya. Ternyata waktu maghrib setelah anak hitung 18.23, 18.22. Ya nih, gitu ya. Jadi didahulukan yang metodenya lebih atas. Jelas? Baik. Jadi kalau antum di pesawat, antum baru melihat misalkan yakni subuhnya atau baru melihat di kota di bawah, misalkan ini di atas Glasgow, subuh masih 30 menit lagi, santai-santai. Padahal antum di jendela sudah melihat matahari sudah muncul gitu ya. Betul? Matahari sudah muncul menurut antum di pesawat, itu belum muncul menurut orang di bawah di Glasgow. Kebayang tidak? Kebayang tidak? Anak FITB, antum setuju tidak? FITB 2 orang. Hubungan dengan masalah ini atau tidak? Enggak ya, astronomi atau enggak ya, ini enggak ada hubungan. Jadi pakai timetable di kota di bawah, belum waktu subuh belum berakhir, tapi menurut antum di pesawat waktu matahari sudah terbit ya Mas saya sedikit. Itu berarti waktu fajar sudah selesai. Jadi jangan salah ketika antum naik pesawat. Ya ini tentunya terutama pesawat yang ketinggiannya tinggi-tinggi ya, pesawat antar negara. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Silakan ada pertanyaan 1 2.